wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai banjir. Banjir sendiri merupakan peristiwa berlimpahnya air hingga meluap ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelahan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Di Provinsi Riau sendiri, banjir sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Misalnya di Kabupaten Kampar, hampir setiap penghujung tahun akan mengalami banjir karena tingginya curah hujan. Faktor yang pertama itu ada curah hujan yang tinggi. Hujan yang turun dalam intensitas tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan air meluap karena tanah tidak mampu menyerapnya dengan cukup cepat. Yang kedua itu sistem drainase yang buruk. Saluran air yang tersumbat atau tidak memadai membuat air tidak bisa mengalir dengan lancar sehingga menggenang. Yang ketiga itu ada penggundulan hutan. Pohon dan vegetasi berfungsi menyerap air hujan dan mencegah erosi. Ketika hutan ditebang, kemampuan tanah menyerap air menurun sehingga memperbesar resiko banjir. Yang keempat itu ada alih fungsi lahan. Perubahan lahan hijau menjadi area beton atau bangunan mengurangi daya serap air ke dalam tanah. Selanjutnya, adapun dampak-dampak dari banjir itu. Yang pertama, banjir yang terjadi secara tahunan di Kabupaten Kampar membawa berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 aspek utama. Yang pertama itu ada dampak sosial. Ribuan warga terdampak, terutama mereka yang tinggal di daerah bantaran Sungai Kampar. Akibat banjir, aktivitas masyarakat seperti sekolah, ibadah, dan kegiatan sosial lainnya terganggu. Banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti posko darurat atau rumah kerabat. Yang kedua itu ada dampak ekonomi. Sektor ekonomi masyarakat ikut lumpuh akibat banjir dan masyarakat pekerja harian kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja. Yang ketiga itu ada namanya dampak infrastruktur. Banjir menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur seperti jalan rusak, jembatan terputus, dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan pusat kesehatan. Hal ini membuat distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat terganggu. Yang keempat ada yaitu dampak kepada lingkungan. Lingkungan sekitar menjadi rusak, terjadi erosi tanah dan hilangnya vegetasi di sekitar aliran sungai. Sampah dan limbah yang terbawa banjir juga mencemari sungai dan pemukiman yang berpotensi menimbulkan penyakit. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir yaitu adalah dengan berkoordinasi antar lembaga. Pemerintah Kabupaten Kampar bekerjasama dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PLN, dan pengelola PLTA Koto Panjang untuk memantau kondisi debit air dan melakukan pembukaan pintu waduk secara bertahap agar tidak memicu banjir mendadak. Yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur penahan banjir, pembangunan tanggul, normalisasi aliran sungai, dan perbaikan drainase di wilayah rawan banjir dilakukan untuk mengurangi potensi luapan air saat musim hujan. Yang ketiga itu adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat. BPBD Kampar secara rutin memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Yang keempat itu ada pembangunan dan penataan ruang pemerintah. Pemerintah mendorong penataan ruang yang lebih baik termasuk larangan membangun pemukiman di daerah sempadan sungai serta pengendalian alih fungsi lahan. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan dari materi banjir kali ini. Untuk kesimpulannya yaitu ada banjir tahunan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merupakan permasalahan lingkungan yang kompleks dan berulang. Penyebab utama banjir berasal dari tingginya curah hujan, luapan Sungai Kampar, dan pelepasan air dari waduk PLTA Koto Panjang. Dampak dari banjir tidak hanya melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak infrastruktur dan ekosistem setempat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti pembangunan tanggul, penyuluhan kepada masyarakat, dan koordinasi. Meskipun belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh, masyarakat mulai lebih siap
menghadapi bencana dan respon penanganan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Namun, permasalahan ini tetap membutuhkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai banjir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton dan yang menyampaikan. Saya Budi Setiawan, jurusan Ilmu Komunikasi.